Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kakao. Kami dari kelompok 4 sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Simamora dengan NIM 122330026. Nama saya Masyani Larasati dengan NIM 122330014. Nama saya Sardevi Ketri Odepane dengan NIM 122330035. Nama saya Erna Kurniasari dengan NIM 122330006. Nama saya Kayla Tricahyani dengan NIM 122330032. Nama saya Afrika dengan NIM 1213346. Jadi yang pertama kita masuk ke latar belakang dari kakao. Jadi kakao ini di Indonesia itu salah satu negara produsen utama kakao. Jadi Indonesia itu menempati urutan ketiga produsen kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan juga Pantai Gana. Proses pengolahan kakao itu masih banyak dilakukan secara tradisional dan hasilnya adalah kakao yang tidak terfermentasi, yang rentan terhadap kerusakan produk dan penurunan nilai ekonomis. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk kakao yang memiliki kualitas tinggi dan juga nilai ekonomis yang tinggi, diperlukan pengetahuan mendalam tentang proses pengolahan kakao dengan menggunakan teknologi terbaru. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian dari kakao. Jadi kakao atau Theobroma Cacao L itu merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia dan berperan penting dalam perekonomian nasional karena dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Biji kakao sebenarnya bukan komoditas asli Indonesia, namun berasal dari hutan hujan tropis Amerika Tengah. Selanjutnya ada panen kakao. Panen merupakan serangkaian kegiatan pengambilan hasil buah kakao dengan cara dipetik atau dipotong. Panen harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat, cara dan sarana yang tepat. Buah kakao dapat dipanen pada saat buah berumur 4-5 bulan setelah proses penyerbukan. Ciri-ciri buah kakao siap panen harus memenuhi standar panen diantaranya kulit buah berwarna kuning, tangkai buah menjadi mengering, dan buah kakao mengeluarkan suara jika digoyangkan atau dikocok. Pemanenan buah kakao dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, sabit, atau alat tajam lainnya. Pemanenan dapat dilakukan setiap 10-21 hari sekali tergantung kepadatan buah matang dan luas lahan tanaman. Selanjutnya yaitu pasca panen kakao. Pasca panen adalah perlakuan pasca panen tanaman kakao untuk meningkatkan kualitas produksi kakao petani. Biji yang difermentasi meningkatkan rasa saat mengolah biji kakao. Yang menjalani proses pasca panen akan lebih bertahan lama dan kualitas biji kakao tidak menurun. Yang pertama itu ada pembelahan buah dan sortasi biji. Pembelahan buah suatu kegiatan mengeluarkan dengan cara memisahkan biji kakao dari kulit buahnya dan plantasenya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan alat pemukul seperti sabit, palu, dan saling memukul buah. Yang kedua yaitu fermentasi kakao. Fermentasi untuk menghasilkan biji kakao kering berkualitas tinggi yang mempunyai aroma dan rasa fermentasi menggunakan kotak kayu dengan lubang di dasarnya agar membuang cairan fermentasi. Fermentasi berlangsung selama 6-8 hari. Yang ketiga itu adalah perendaman dan pencucian dilakukan setelah proses fermentasi yang berfungsi untuk mengurangi pulp yang menempel pada benih. Perendaman berlangsung selama 3 jam. Yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan untuk menurunkan kadar air kadar air dari 60% menjadi 6-7% sehingga aman untuk pengiriman dalam dan luar negeri. Yang kelima yaitu penggudangan tahap terakhir agar biji kakao dapat dijaga kualitas sebelum masuk ke konsumen. Yang keempat ada senyawa kimia pada kakao. Kandungan biji kakao erat kaitannya dengan hasil akhir produk olahan, utamanya pada sensori. Senyawa-senyawa yang ada di dalam kakao
seperti ada asam lemak kakao, asam palmitat, stearat, dan oleat. Biji kakao segar mengandung 32-39% air, 30-32% lemak, 8-10% protein, 4-6% pati, 2-3% sukrosa, 1-2% teobromin, dan 1% kafein. Selanjutnya itu kelima, teknologi pengolahan kakao di pabrik. Pengolahan biji kakao di PT XYZ di Kota Kediri yang berada di Sulawesi Tenggara, yaitu industri PT XYZ yang merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pangan, khususnya coklat batang. Di PT XYZ ini berdiri pada tahun 2015. Pengolahan kakao itu di pabrik PT XYZ yaitu satu, proses penyortiran. Biji kakao dilakukan dengan cara manual, itu menggunakan matahari langsung. Kedua itu proses penyangraian, proses untuk mengurangi kadar air pada biji kakao. Ketiga itu proses pendinginan, biji kakao yang telah melewati penyangraian selanjutnya dilakukan dengan pendinginan. Keempat itu proses pengupasan kulit kakao. Proses ini itu menjadi menggunakan mesin NSS atau nib cell separator. Kelima itu ada proses penggilingan menjadi pasta. Proses penggilingan nib kakao menjadi pasta kasar menggunakan mesin stone mill selama 1 jam. Lalu keenam itu ada proses pengeringan pasta kasar menjadi pasta halus. Penggilingan pasta kasar menjadi pasta halus menggunakan mesin ball mill 30 selama 4 jam. Ketujuh itu ada proses pencampuran. Pencampuran adonan coklat dilakukan menggunakan mixer dengan komposisi pasta kakao, lemak kakao, dan gula merah, gula pasir, dan susu bubuk. Ke-8 itu ada proses penggilingan adonan, yaitu menghaluskan adonan dengan tambahan kayak akan antioksida dari sebagai pengemosi dengan menggunakan mixing bowl mill mini selama kurang lebih 2 atau 3 jam. Terus ada proses tempering, yaitu menggunakan stabil adonan coklat pada titik suhu 400 derajat. Yang ke-10 itu ada proses pengemasan, yaitu coklat batang dilakukan dengan 2 kemasan, yaitu kemasan primer dan sekunder. Keenam itu ada teknologi pengolahan produk kakao. Yang pertama itu ada pengujian dan pembersihan. Pertama-tama itu mereka perlu diuji terlebih dahulu, lalu dilakukan pada uji sensori menggunakan mengecek rasa dan aroma. Kedua itu ada breaking dan winnowing, yaitu biji kakao dipecah kemudian dipisahkan antara sel dan ribs yang melalui proses winnowing. Ketiga itu ada penyangraian. Penyangraian merupakan tahapan penting dalam pengolahan coklat. Terdapat 2 metode, yaitu penyangraian yang bisa digunakan, yaitu bean roasting dan nib roasting. Keempat ada penggilingan. Setelah proses penyangraian, cocoa ribs selanjutnya digiling melalui proses grinding sehingga diperoleh pasta berbentuk cair yang disebut dengan cocoa liqueur atau masa kakao. Alat yang menggiling kakao skala industri menggunakan disebut ball mill. Yang kelima yaitu pressing dan pulverizing. Kakao emas cair kemudian melalui proses pressing dengan alat proses untuk memperoleh cocoa butter dan cocoa cake. Nah, oke, selanjutnya ada aspek bisnis. Menurut Kotler 2016, terdapat aspek bisnis yakni 4P sebagai berikut. Yang pertama ada produk atau produk. Merupakan mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. Nah, yang kedua ada harga atau price. Merupakan suatu sistem manajemen perusahaan
yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut, dan berbagai variabel yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya ada distribusi atau place, yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Dan yang keempat ada promosi atau promotion, merupakan suatu yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. Nah, selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa kakao atau dengan nama latin Theobroma Cacao L merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia dan berperan penting dalam perekonomian nasional karena dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Nah, dengan pemanenan dan penanganan pasca panen yang berbeda juga. Kakao mempunyai berbagai kandungan, seperti 32-39 yang merupakan air, 30-32% yang merupakan lemak, 8-10% merupakan protein, 4-6% pati, 2-3% sukrosa, 1-2% teobromin, dan juga 1%-nya merupakan kafein. Nah, kakao juga dapat diolah dengan berbagai macam, baik sebagai komoditas maupun sebagai produk dengan memperhatikan 4P aspek, yakni produk, price, place, dan juga promotion. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila ada tutur kata maupun kesalahan, kami minta maaf. Cukup sekian, terima kasih.